Film dan TV series seputar tokusatsu memang sejak tahun 2000 dengan menampilkan banyak transformasi teknologi dan berbagai senjata baru. Banyak serial tokusatsu yang kita tonton bahkan hingga kini sangat menarik dan tetap mendapatkan popularitas sendiri di hati para penggemar. Namun, beberapa di antaranya dianggap tidak menarik. Kira-kira apa saja ya dan kenapa? Yuk bareng channel Cinema kita bahas 5 serial tokusatsu paling buruk di dunia. Hikari Sentai Maskman. Hikari Sentai Maskman merupakan seri Super Sentai yang ditayangkan oleh TV Asahi, sebuah stasiun televisi Jepang di tahun 1987 hingga 1988. Serial tokusatsu ini merupakan edisi ke-11 dan selesai hanya dengan 1 musim dan 51 episode. Hikari Sentai Maskman dianggap yang pertama mengeluarkan pahlawan bertopeng dengan anggota 5 orang. Dari segi kostum dan line up, sudah sangat mumpuni di masanya. Kostumnya terlihat profesional dan masing-masing karakter terbangun dengan baik. Hikari Sentai Maskman tidak begitu disukai di kalangan remaja dewasa karena ceritanya yang cenderung kekanak-kanakan. Terlalu banyak efek dan background membuat TV series ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan anak-anak saja. Plot dan ceritanya juga sangat sederhana, berbeda dengan tahun 2000-an yang sudah mengambil cerita dan masalah kompleks sehingga juga bisa dinikmati oleh remaja dewasa. Go, Maskman! Fight! Umanda kayo! Power Rangers Turbo. Power Rangers Turbo merupakan serial TV adaptasi tokusatsu Super Sentai yang memasuki musim ke-5 Power Rangers. Seri yang satu ini dianggap salah timing karena saat itu serial tokusatsu sedang dalam masa-masa jatuhnya. Ditambah ceritanya merupakan lanjutan dari Power Rangers Zeo. Musim yang terlalu panjang ditambah dengan konten yang tidak lagi fresh membuat peminat dari Power Rangers yang satu ini menurun. Padahal ceritanya dimulai dari sebuah film yang sebelumnya dirilis berjudul Turbo, A Power Rangers Movie. Shift in the turbo! Let's drop in on our friends. All right. Power Rangers. Godzilla Final Wars. Film tokusatsu satu ini masih tergolong baru karena dirilis pada tahun 2004. Namun untuk ukuran film tokusatsu yang dirilis pada tahun 2004, Hikari Sentai Maskman jauh lebih bagus dibandingkan film yang satu ini. Tidak hanya dari segi cerita, efek dan latar, tetapi juga kompleksitas plot. Pertama, terlalu banyak efek buatan dan sinar-sinar yang mengganggu. Mungkin jika film ini dirilis pada tahun 1960-an, hal tersebut akan sangat dimaklumi karena keterbatasan teknologi. Namun pada tahun 2004, berbagai TV series tokusatsu lain dikemas dalam bentuk yang lebih menawan dan menarik. Di film ini, kostum yang digunakan tidak nyata. Pergerakan dan pertarungan antara monster dan manusia juga terlihat palsu sehingga untuk remaja ke atas bukan pilihan yang bagus menonton film ini. Selain kostum dan pergerakan, cerita yang ditampilkan juga kurang menarik dan kurang kompleks. Perpindahan kamera juga tidak mulus. Hal ini tentu saja membuat penonton kesulitan untuk mengetahui maksud film sebenarnya karena alurnya jadi tidak tersampaikan dengan baik. Shin Kamen Rider. Shin Kamen Rider adalah film tokusatsu yang mengangkat kisah Kamen Rider dan dirilis pada tahun 1992. Film satu ini punya genre horor dan diputar selama 1 jam 30 menit. Sayangnya, performa film ini memberikan kesan yang berbeda jika ditonton oleh anak-anak. Seperti yang kita tahu, Kamen Rider merupakan sosok superhero di tokusatsu yang memiliki karakter dan perawakan gagah serta mengagumkan. Tetapi, di Shin Kamen Rider justru ditampilkan dengan topeng yang mengerikan. Berbeda dengan Kamen Rider saat ini, yang dilengkapi dengan henshin dan seragam besi, Kamen Rider Shin justru memiliki kostum seperti monster. Belum lagi, bagian-bagian kulit dan tekstur bahan yang digunakan sebagai kostum menambah kengerian film ini. Meski genrenya horor, mengingat target film tokusatsu adalah anak-anak hingga remaja, film ini justru tidak cocok untuk mereka.
Redman. Redman merupakan serial tokusatsu yang pernah tayang pada tahun 1972. Ceritanya sangat sederhana, yaitu seorang superhero melawan monster. Redman ditayangkan mulai dari bulan April hingga September. Film ini dinilai tidak menarik jika dibandingkan dengan Ultra Fight yang justru sudah lebih dulu tayang pada tahun 1970. Kostum, penggambaran latar, cara bertarungnya justru lebih bagus Ultra Fight dibandingkan dengan Redman. Selain itu, masa tayang Ultraman Fight juga lebih panjang ketimbang Redman, yaitu sepanjang pertengahan tahun 1970 hingga 1971. Untuk jenis film tokusatsu yang dirilis pada tahun tempo dulu, mungkin memang banyak kekurangan terutama di bagian teknologi yang digunakan. Namun, jika Ultra Fight bisa menghasilkan yang lebih bagus, seharusnya Redman juga bisa menampilkan lebih dari itu. Itu dia 5 serial tokusatsu yang paling buruk yang pernah ada. Ada lagi nggak menurut kalian? Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dan sampai jumpa lagi.